Oke, boleh sekali lagi ya. Bonjour. Ih, udah pada jago bahasa Prancisnya ya. Kita pakai bahasa Prancis saja presentasinya. Oui, d'accord. Oke. Baik, perkenalkan teman-teman semua, saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta. Ada yang belum familiar dengan apa itu Kampus France? Ada yang baru dengar hari ini Kampus France? Enggak? Oh ada, oke baik, tenang akan saya tanya. Baik, sebelum kita hari ini membahas lebih jauh seputar apa sih atau bagaimana sih kuliah di Prancis, saya tentunya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Kampus France. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu bisa melihat di layar bahwa Kampus France berada di sebelah logo dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Jadi kami, Kampus France adalah bagian dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia di dalam badan Institut Français d'Indonésie atau Institut Prancis Indonesia, yang tugasnya adalah untuk membantu siapapun yang ingin kuliah di Prancis. Jadi kami mendampingi prosesnya dari mulai pendampingan awal, informasi dasar, kemudian prosedur pendaftaran, prosedur visa pelajar, hingga nanti persiapan pra keberangkatan. Jadi semua layanan ini diberikan secara gratis oleh tim Kampus France Indonesia, tujuannya untuk membantu Anda mewujudkan mimpi studi di Prancis. Ketika teman-teman dengar kata Prancis, ingatnya apa biasanya? Apa? Baguette, oke, apalagi? Dengar kata Prancis apa yang teringat? Eiffel, oke, apalagi? Croissant, croissant ya, bukan croissant ya. Di bawah ada Starbucks, Mbak mau beli croissant, keren ya? Mbaknya yang nggak ngerti, apa Mbak? Croissant gitu, salah lagi. Croissant, oke? Croissant, baguette, apa tadi? Eiffel, apalagi? Prancis? Napoleon, oke. Ibu-ibu nih, mbak-mbak, apa brand Prancis yang terkenal, yang dikenal, yang ada tertahui maksudnya? Hah? Apa? Renault, oke. Apalagi? Tas, merek-merek tas, luxury brand, Prancis semua apa? Yves Saint Laurent, oke. Bukan, gampangnya apa? YSL. Tapi detailnya adalah Yves Saint Laurent. Apalagi? Chanel, oke. Apalagi yang Prancis banget? Louis Vuitton, betul. Jadi ada banyak sekali nama-nama Prancis yang sudah dikenal di Indonesia. Tapi sayangnya belum banyak yang tahu nih tentang studi di Prancis. Maka dari itu Kampus France hadir hari ini untuk menjelaskan kuliah di Prancis. Kenapa sih harus kuliah di Prancis? Tentunya ada beberapa alasan. Dan tentunya juga masing-masing negara yang hadir di acara hari ini menawarkan banyak keunggulan dari negara-negara mereka. Nah, untuk Prancis sendiri, kami menawarkan yang pertama adalah pendidikan dan penelitian yang berkualitas. Dibuktikan dengan banyaknya para peneliti Prancis yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional, termasuk penghargaan Nobel. Tahun ini Prancis mendapatkan 2 penghargaan Nobel di bidang fisika dan juga sastra. Selain itu, kampus-kampus Prancis juga menempati posisi teratas untuk sistem ranking internasional. Jadi bisa dibuktikan bahwa institusi-institusi Prancis adalah institusi terbaik di dunia. Selain itu, siapa di sini yang udah bisa bahasa Prancis? Ada yang udah bisa? Udah belajar level dasar gitu? Nggak akan saya tanya, janji. Mana-mana yang udah belajar bahasa Prancis? Oke, bonjour aja bisa? Bisa ya, d'accord. Oke. Nah, kenapa bahasa Prancis sekarang semakin diminati? Tentunya karena bahasa Prancis digunakan secara internasional. Selain digunakan di 5 benua, lebih dari 30 negara, kemudian juga digunakan sebagai bahasa kerja dari organisasi-organisasi internasional. Sehingga ketika kita mempunyai kemampuan bahasa Prancis, itu akan menjadi nilai tambah, nilai jual untuk kualitas diri kita sendiri. Karena kalau bahasa Inggris sekarang rasanya udah harus otomatis bisa ya kalau mau terjun ke dunia internasional. Maka dari itu penting untuk bisa mempelajari bahasa lain termasuk bahasa Prancis. Kalau
bisa bahasa Prancis, jangan khawatir, Prancis juga menawarkan program-program dalam bahasa Inggris. Tapi memang program berbahasa Inggris itu banyak tersedia terutama untuk jenjang S2. Sedangkan kalau untuk jenjang S1, terutama di universitas negeri, mayoritas masih diajarkan dalam bahasa Prancis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenjang pendidikan tinggi di Prancis. Kita lihat sama-sama. Di Prancis, bagi mereka yang lulus SMA dari Indonesia sekalipun, itu ada 3 jenjang yang bisa dituju, 3 jenis jenjang yang bisa dituju. Yang pertama kita bilang namanya BTS. BTS ini setara dengan D3. Ada Army di sini, beda ya BTS-nya ya. Ini jenjang BTS di Prancis durasinya selama 2 tahun. Jadi kalau D3 sekalipun di Prancis durasinya hanya 2 tahun. Kemudian untuk jenjang S1 dikenal 2 sistem. Yang pertama kita bilang licence. Kalau licence ini S1 secara umum, S1 general seperti di Indonesia. Kemudian ada BUT. Kalau BUT itu S1 juga, tapi dia lebih ke arah profesional. Lebih banyak praktek dibandingkan teori. Jadi kalau di Indonesia mungkin seperti D4. Durasinya hanya 3 tahun. Dan di Prancis, ijazah yang didapatkan dari Indonesia setara dengan ijazah Prancis. Jadi tidak perlu lagi ada penyetaraan dan tidak ada foundation class. Jadi setelah diterima bisa langsung mulai kuliah di tahun pertama. Yang menyenangkannya lagi, kalau S1 di Prancis itu tidak ada skripsi. Ya. Jadi nggak perlu menulis skripsi untuk bisa lulus S1 di Prancis. Tentu saja ada S2. S2 durasinya 2 tahun. S2 di Prancis ini dibagi menjadi tahun pertama dan tahun kedua. Makanya kalau misalnya teman-teman sudah pernah mencari informasi tentang studi master di Prancis, ada istilah M1 dan M2. M1 itu merujuk pada tahun pertama yang merupakan matrikulasi, sedangkan M2 itu merujuk ke tahun kedua yang merupakan spesialisasi. Kemudian doktorat atau S3 durasinya sekitar 3 tahun, bisa lebih tergantung pada penelitian yang diambil. Kuliah di Prancis itu dilakukan setiap tahunnya atau dimulai setiap tahunnya pada bulan September. Untuk pendaftaran itu dilakukan 1 tahun sebelumnya, terutama untuk jenjang S1 dan juga master. BTS, misalnya teman-teman punya target kuliah jenjang BTS di tahun 2023, maka pendaftarannya dilakukan di Januari sampai Maret 2023, karena kalau ini di tahun yang sama. Kecuali kalau teman-teman mau ambil licence. Nah, kalau S1 target kuliah di September 2023, maka pendaftarannya dilakukan dari mulai bulan Oktober 2022 sampai November 2022. Jadi sekarang sedang dalam masa periode pendaftaran S1. Kemudian jenjang master itu dilakukan di Desember 2022 sampai Januari 2023 untuk perkuliahan di September 2023. Kalau misalnya targetnya masih September 2024 atau setelahnya, maka tinggal disesuaikan. Selain dari segi penelitian dan pendidikan yang berkualitas, pemerintah Prancis juga memberikan banyak kemudahan bagi pelajar internasional. Sebelum kita bahas ini, saya ingin memberitahu terlebih dahulu berapa sih kira-kira biaya hidup di Prancis. Untuk biaya hidup sebetulnya tergantung pada kota dan juga gaya hidup siswanya masing-masing. Tapi range secara keseluruhan, jika kita tinggal di Prancis itu berkisar antara 10 sampai 17 juta rupiah per bulan. Jadi misalnya di Paris tentu saja lebih mahal karena bagaimanapun itu ibu kota. Kalau di luar Paris kisarannya sekitar 700 sampai 900 euro per bulan, sedangkan di luar Paris di Paris itu sekitar 900 sampai 1100 euro per bulan. Nah, biaya hidup ini itu bisa lebih ringan. Kenapa? Jika teman-teman memanfaatkan berbagai bantuan dari pemerintah Prancis. Yang pertama,
pemerintah Prancis ini memiliki jaringan resto atau kantin universitas, di mana satu kali makan di sana itu bisa jauh lebih terjangkau dibandingkan di restoran luar. Untuk menu lengkap makan siang, pembuka, inti, dan penutup di jaringan resto itu hanya sekitar 3 euro satu kali makan. Sedangkan kalau di restoran luar itu bisa 10 sampai 15 euro. Jadi bisa sangat membantu. Kemudian yang berikutnya ada bantuan subsidi tempat tinggal atau namanya CAF. Jadi teman-teman ngekos di Prancis, sewa apartemen ataupun sewa asrama, bisa mengajukan keringanan biaya ke pemerintah Prancis. Misalnya biaya sewanya 100 euro per bulan, maka teman-teman bisa mengajukan keringanan biaya, potongannya bisa sampai 40%. Jadi kita cuma perlu bayar sisanya aja, sekitar 60%. Kemudian asuransi kesehatan dasar di Prancis itu wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa asing yang ada di sana. Sebetulnya baik asing maupun lokal wajib terdaftar di asuransi milik pemerintah Prancis, tapi nggak perlu bayar. Teman-teman bisa memanfaatkan akses kesehatan dari pemerintah Prancis secara gratis. Kemudian transportasi potongannya di beberapa kota bisa lebih dari 50%. Lalu juga kegiatan budaya, misalnya teman-teman mau nonton bioskop, museum, nonton konser, festival, kemudian juga beli laptop, beli handphone. Selama kita punya kartu mahasiswa, biasanya ada diskon-diskon menarik yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Kalau mahasiswa Indonesia di Prancis, bilangnya kartu mahasiswa ini kartu sakti. Anda bisa dapat diskon di banyak tempat. Dan tentunya bisa kerja part-time, kerja paruh waktu. Visa yang Anda dapatkan itu mengizinkan Anda untuk kerja paruh waktu. Maksimal 20 jam per minggu, per jamnya sekitar 9 sampai 10 euro. Kemudian ketika Anda sampai di Prancis, tentu saja Anda tidak sendiri karena bisa bergabung dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis. Kita akan bahas bagian yang paling sering ditanyakan, tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa mahasiswa Indonesia ke Prancis itu sekitar 500 sampai 600 mahasiswa. Dan 90% dari mereka justru berangkat tanpa beasiswa. Kenapa bisa begitu? Karena biaya studi di Prancis itu dinilai lebih terjangkau. Jika diperhatikan, biaya studi untuk jenjang S1, S2 di universitas negeri di Prancis itu mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Tapi pemerintah Prancis lagi-lagi memberikan bantuan subsidi untuk mahasiswa asing sampai 70%. Artinya mahasiswa asing hanya perlu membayar 30% saja. 30% secara dalam rupiah bisa dilihat di sini, yang berwarna merah. Jadi ini yang harus dibayarkan per tahun jika kita kuliah di universitas negeri di Prancis. Dengan biaya ini, Prancis masih menjadi satu dari sedikit negara di Eropa dan di dunia yang memiliki biaya pendidikan terendah. Jadi ini sangat bisa dimanfaatkan dan ini adalah subsidi otomatis, bukan dalam bentuk beasiswa. Kalau beasiswa lain lagi ya. Jadi siapapun yang diterima di universitas negeri di Prancis bisa memanfaatkan subsidi ini. Bisa dilihat kalau S1 dalam euro itu sekitar 2.770 euro per tahun. Kalau S2 itu di 3.770 euro per tahun. Sedangkan untuk S3 itu di 380 euro per tahun. Ini bukan typo ya, bukan 58 juta tapi kurang 0. Tapi memang kalau untuk S3 itu jauh lebih murah. Kita cuma bayar 6 juta rupiah per tahun. Kenapa? Karena pemerintah Prancis memberikan support lebih besar untuk penelitian. Gitu. Nah, bicara mengenai beasiswa, Prancis memberikan banyak beasiswa untuk jenjang D3, S1, S2 dan S3. Tapi yang secara khusus ingin saya bahas di sini adalah untuk beasiswa D3 sampai S2. Yang pertama ada beasiswa France Excellence, beasiswa France Excellence D3 S1, lalu ada France Excellence S2, beasiswa Kartini Science, beasiswa Master 2, dan beasiswa tematik. 5 beasiswa ini adalah beasiswa dari pemerintah Prancis
yang dikelola oleh Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Jadi, beasiswa ini diberikan hanya untuk mahasiswa Indonesia. Jadi saingan teman-teman hanya sesama mahasiswa Indonesia saja. Beasiswa ini merupakan beasiswa full, termasuk biaya hidup, biaya studi di universitas negeri, akses prioritas ke asrama milik pemerintah Prancis, tiket pesawat, dan biaya pembuatan visa. Jadi lengkap ya beasiswanya. Beasiswa France Excellence, baik itu D3, S1 maupun S2, terbuka untuk semua jurusan dan semua universitas negeri di Prancis. Jadi apapun jurusannya bisa daftar beasiswa ini. Kemudian ada beasiswa Kartini Science, ini khusus untuk para wanita yang akan mengambil jenjang S2 jurusan sains di Prancis. Jadi ada beasiswa khusus. Kalau beasiswa Master 2, ini adalah beasiswa untuk S2, tapi hanya di tahun keduanya saja. Lalu ada beasiswa tematik, kalau ini beasiswa khusus untuk jurusan teknik, perikanan dan kelautan, studi gender, IT, dan ilmu politik. Jadi hanya untuk S2 jurusan-jurusan tertentu. Syaratnya apa? Syaratnya tentu harus sudah diterima terlebih dahulu oleh salah satu kampus yang ada di Prancis. Jadi harus sudah ada LOI. Selanjutnya ada beasiswa Excellence Eiffel, ini juga dari pemerintah Prancis, tapi tidak memberikan biaya studi. Jadi hanya biaya hidup, transport dari negara asal ke negara tujuan, kemudian juga biaya kegiatan budaya. Misalnya ada undangan-undangan khusus untuk kegiatan budaya di Prancis. Lalu setelah itu ada juga beasiswa kerjasama antara Islamic Development Bank dan juga pemerintah Prancis. Informasi lebih detail teman-teman bisa didapatkan melalui situs yang kami cantumkan di layar, bit.ly/beasiswa pemerintah Prancis. Di sana secara detail kami jabarkan lagi apa saja persyaratannya dan dokumen yang harus dilampirkan. Sebagai informasi, beasiswa Eiffel ini sedang dibuka sekarang, tapi nanti penjelasan detailnya saya jelaskan di belakang. Kemudian tentu saja ada beasiswa lain dari pemerintah Indonesia maupun Uni Eropa, dan juga masih ada beasiswa dari institusi-institusi Prancis. Setelah lulus, tentunya teman-teman akan menyandang gelar sebagai alumni Prancis dan bisa bergabung kepada jaringan France Alumni Indonesia. Di sini ada 10 ambasador France Alumni dan kampus France Indonesia dari berbagai latar belakang jurusan. Setelah mengetahui semua ini, tentu saja teman-teman bisa memulai langkah untuk mewujudkan rencana studinya di Prancis. Yang pertama tentu saja mempersiapkan kemampuan bahasa, gitu ya. Kalau misalnya untuk S1 tadi wajib berbahasa Prancis, karena mayoritas masih dalam bahasa Prancis, artinya harus memiliki kemampuan bahasa Prancis sampai di level B2. Levelnya itu ada A1, A2, B1, B2. Oke, jadi harus di level B2. Sedangkan untuk jenjang S2 ada 2 pilihan, regular program berbahasa Prancis, harus B2 juga, atau international program berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris maka nanti hanya IELTS atau TOEFL yang perlu dilampirkan, dan kemampuan bahasa Prancisnya tidak menjadi syarat sama sekali. Tapi biasanya kampus France menyarankan teman-teman memiliki kemampuan bahasa Prancis dasar sebelum berangkat, supaya bisa berkomunikasi sehari-hari. Setelah bahasa siap atau sambil mempersiapkan bahasa, bisa sambil mencari jurusan dan kampus yang diinginkan, dan juga bisa konsultasi dengan tim kampus France Indonesia. Setelah semuanya siap, maka akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pendaftaran kampus. Dan setelah diterima, maka kita lanjutkan lagi ke proses visa pelajar. Nah, untuk kursus bahasa Prancisnya bisa di mana sih? Kalau misalnya teman-teman berdomisili di Jabodetabek, kita ada 3 lokasi. Kami ada di Tamrin, Wijaya, dan juga Serpong. Silahkan hubungi yang terdekat. Kalau misalnya di Bandung, kami juga ada IFI Bandung, itu di Jalan Gunawarman, seberang BC.
Di Jogja kami juga ada di IVI Jogja di Jalan Sagan dekat UGM. Kalau di Surabaya juga ada, Surabaya di AJBS. Kalau di Medan maka bisa ke Alliance Française de Medan. Kalau di Denpasar atau di Bali bisa juga ke Alliance Française de Bali. Kalau misalnya teman-teman domisili di Jabodetabek, khususnya ingin mengetahui skema kursus di Tamrin, nanti boleh ke booth kami karena ada tim khusus di sana yang bisa langsung menjelaskan. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam pendataan atau database Campus France untuk mendapatkan informasi secara berkala seputar pendaftaran universitas, tawaran beasiswa, ataupun berbagai undangan ke agenda pelaksanaan acara Campus France Indonesia, nanti boleh melengkapi formulir yang tertera di layar. Oke. Kalau misalnya QR code-nya tidak bisa, boleh dengan menggunakan situs yang berbeda. Oke. bit.ly/data CFJ. CFJ-nya kapital semua. Dan ini adalah kontak kami di Campus France Indonesia. Kami tidak hanya ada di Jakarta, tapi ada juga di Bandung, Medan, Jogja, dan Surabaya. Silakan teman-teman hubungi kantor Campus France terdekat untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut seputar kuliah di Prancis. Kalau misalnya perlu bantuan kami secara lebih intensif, secara lebih detail, teman-teman boleh konsultasi langsung dengan kami, baik itu secara online ataupun offline di kantor Tamrin. Tata caranya nanti boleh datang ke booth kami atau di dekat booth kami ada platform untuk membuat janji temu, ada roll banner berisi platform pembuatan janji temu yang bisa dituju untuk nantinya memilih jadwal janji temu yang diinginkan. Dan ini media sosial kami, teman-teman boleh follow, terutama mungkin yang aktif di Instagram. Ada yang sudah jadi followernya Campus Francina? Ada? Oke, baik, thank you. Yang belum boleh follow di @campusfrancina. Di sana kami juga membagikan informasi secara up to date seputar studi di Prancis, beasiswa, aktivitas Campus France, aktivitas CV dan semuanya. Untuk mencari informasi jurusan dan juga universitas, bisa buka situs kami di Campus France, indonesia.campusfrance.org, karena katalognya katalog online. Ya. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. À bientôt en France, atau sampai jumpa di Prancis atau di Tamrin, dimanapun. Terima kasih banyak. Saya masih punya waktu, Mas, buat tanya jawab. Oke, boleh. Mungkin karena kita masih punya sedikit waktu, saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Boleh, 1. Ada lagi? 2. Oke. Silakan. Enggak apa. Bonsoir, je m'appelle Jafar. Kamu mau nanya soal ini Campus France ini sebenarnya berbasis di kalau Campus France itu berbasis di Indo atau ada di Prancis? Kalau di Prancis itu juga ini kayak ada koneksi sama universitas lain kayak di Paris, Lyon, Bordeaux gitu. Oke, mungkin menjelaskan ulang ya bahwa Campus France kami ini bagian dari Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Jadi kalau Campus France pusatnya, kantor pusatnya memang ada di Paris. Untuk cabangnya kami ada di lebih dari 130 negara. Di Indonesia kami ada 5 kantor, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan juga Medan. Tugas kami adalah untuk membantu siapapun yang ingin kuliah di Prancis. Jadi tidak terbatas hanya pada beberapa kampus saja, tapi melainkan untuk seluruh kampus yang ada di Prancis. Jadi ibaratnya tidak ada kerjasama khusus atau spesifik dengan 1 atau 2 kampus saja. Jadi kemanapun teman-teman akan kuliah di Prancis, negeri ataupun swasta, apapun universitasnya, Campus France siap bantu. Dan layanan yang kami berikan juga gratis.
ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, mau tanya sih yang untuk masuk ke kampus sendiri, yaitu kan selain dokumen requirement itu ada kayak tes akademik kayak gitu nggak ya? ada. Tes akademik atau tes potensial? Yes, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kuliah di Prancis, untuk bisa diterima di Prancis, teman-teman akan melakukan pendaftaran universitas. Pendaftaran universitas yang tadi saya jelaskan periodenya, itu melalui sebuah platform khusus, namanya Études en France atau EEF, di mana teman-teman akan mendaftar sampai di 7 institusi sekaligus, dan tidak ada tes tertulis, hanya seleksi berkas dan juga wawancara. Berkasnya apa saja? Ada CV, surat motivasi, ijazah, transkrip nilai, dan sertifikasi bahasa. Mengikuti bahasa pengantar program. Kalau dalam bahasa Inggris berarti IELTS atau TOEFL. Kalau dalam bahasa Prancis berarti DELF dalam level B2. Apa yang menjadi bobot terberat dalam seleksi? Bobot terberat terletak pada CV dan surat motivasi. Itulah kenapa Kampus France memberikan pendampingan secara intensif, bahkan super intensif, supaya CV dan surat motivasi kalian bisa sesuai dengan syarat atau standar Prancis, gitu, untuk memaksimalkan penerimaan. Gitu. Itu berlaku untuk semua kampus berarti ya? Untuk semua kampus, gitu. Tapi yang Études en France itu secara spesifik untuk kampus-kampus negeri. Jadi terintegrasi dengan kampus France. Kalau kampus swasta, biasanya pendaftarannya langsung ke kampusnya masing-masing. Gitu. Tapi tetap didampingi. Kalau misalnya butuh bantuan, tetap bisa dibantu oleh tim kampus France Indonesia. Gitu. Baik. Karena keterbatasan waktu, terima kasih sudah hadir di sore hari ini di ruangan ini. Kami ada stand, masih tetap standby di booth sampai akhir. Jadi kalau ada pertanyaan lain, boleh langsung mengunjungi stand kami untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Atau kalau misalnya di sini terlalu penuh, boleh nanti buat janji temu untuk konsultasi langsung dengan kami di kantor Tamrin. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Selamat sore, à bientôt, merci beaucoup. Yang bertanya boleh mendekat ke saya, ada sedikit oleh-oleh. 2 orang